revitalisasi di samping bangunan-bangunan yang sudah ada. Nah ini nanti harapannya dari keraton sendiri apa nih Gus? Ya itu memang Gusti itu kalau ketika seperti itu kelihatannya sederhana, tapi itu tidak mudah karena justru di situ esensi dari Keraton Surakarta sebagai cagar budaya ini kan, kalau kemudian dimaknai secara fisiknya, revitalisasi fisik ini kesulitannya hanya biaya. Tetapi kalau kemudian membicarakan revitalisasi non fisik, dalam hal ini sumber daya manusia, itu lebih rumit, lebih mendalam begitu ya, karena tidak bisa sembarangan orang kemudian kayak rekrutmen pegawai pabrik itu, tidak seperti itu. Ini karena keraton ini sumber kebudayaan, berarti kalau bicara SDM adalah SDM yang memang mempunyai jiwa budaya toh. Nah tentu perlu orang-orang yang memang dipersiapkan menuju ke sana. Tetapi memang Gusti benar bahwa apa artinya fisik kalau kemudian cultural activity-nya udah nggak ada lagi. Kalau cultural activity itu kemudian dimaknai sebagai hanya sebuah tampilan seni dan budaya, itu juga terlalu dangkal. Karena kalau hanya seperti itu kita bisa mengambil alumni dari ISI barangkali atau PKCT, tetapi balik lagi secara kemampuan seni budaya iya mereka oke, tapi jiwa budaya yang kemudian menyatu dengan fisiknya keraton itu tidak bisa instan didapatkan. Oleh karena itu apa yang disampaikan Gusti itu kan memang apa yang Gusti rasakan kan. Tentu memahami karena sudah usianya di atas 60, artinya hampir selama 60 tahun lahir dan tinggal di dalam keraton, dan merasakan bagaimana degradasi sumber daya manusia tadi yang memang terus decline, menurun terus. Kalaupun berhasil kami lakukan regenerasi, itu baru beberapa subcabang dari pelestari kegiatan itu ya, tapi belum meliputi seluruh aspek sumber daya manusia yang dimaksud Gusti. Kalau konsep revitalisasi budaya yang digambarkan Gusti ini seperti apa sih Kanjeng, yang kemudian supaya bisa memperbaiki semuanya gitu? Ya, ya itu makanya apalagi Gusti kan menyampaikan yang bisa di bahasanya Gusti kalau tidak salah dilakukan kekinian begitu ya. Nah tentu zaman sudah sedemikian modern sekarang kan, orang sudah melompat dari digitalisasi menuju ke AI gitu. Nah sementara keraton ini dipersepsikan sebagai satu sisi pusat budaya, lalu kalau pelestarian budaya itu kemudian diidentikan sama melestarikan peninggalan masa lalu gitu. Nah sedangkan kalau kemudian keraton ini diartikulasikan atau dimaknai sebagai sebuah sumber kebudayaan, itu makanya kata-kata Gusti itu gampang diucapkan tapi esensinya sangat dalam untuk dijalankan gitu. Gusti ngendika ya yang kekinian itu, tapi kan basis value-nya kebudayaan keraton itu kan berasal dari zaman bahkan Mojopahit ke Mataram kuno, Mataram baru, ya, kemudian pindah sampai Surakarta, sampai ini tahun 2024 kalau Gusti menyampaikan masa kini, itu adalah bagaimana nilai-nilai masa lalu tadi dibawa ke masa kini yang kemudian
bisa diserap oleh generasi kini gitu untuk menuju ke generasi ke depan itu. Jadi ke sana arahnya sebenarnya. Hanya ini kan perlu dikonsepkan yang lebih aplikatif gitu. Makanya kemarin salah satu gagasan di dalam menata hubungan termasuk dengan pusat-pusat keilmuan antara lain UNS itu sedang digagas lahirnya Cultural Royal Academy di sini. Jadi semacam pusat studi budaya di sini yang nanti isinya para pemikir-pemikir yang sudah mungkur, bahasa Jawanya sudah tidak lagi berpikir kadunian, tapi memang ingin membaktikan dirinya untuk tadi bicara kata-kata sederhana SDM tadi, revitalisasi SDM, tapi prosesnya agar kemudian bisa terukur dan itu bisa juga ada apa ya academic value-nya begitu. Makanya mungkin caranya adalah menuju ke Cultural Royal Academy, kesana lah menujunya gitu. Seperti itu. Dan ini sedang dikumpulkan para ahlinya dari beberapa universitas dalam dan luar negeri yang mana memang sedang digodok inisiator utamanya dari para guru besar UNS. Tapi sulit bukan berarti tidak akan terwujudkan Kanjeng. Sesulit apapun harus kita coba, dan sebenarnya kan Gusti itu sudah melakukan. Coba sekarang ya, bungkusnya belajar tentang kebudayaan Jawa, sertifikasinya tentang MC, tapi isinya belajar tentang kebudayaan. Gusti sudah meluluskan hampir 4.000 orang yang tersebar di berbagai wilayah gitu. Nah, sudah mulai juga kemudian yang belajar tentang PAES, tata rias, Jawa yang bersumber dari keraton. Tapi yang dipelajari kan tidak hanya PAES ya, tapi juga tentang esensi dari nilai-nilai filosofinya begitu. Nah, itu semua adalah bagian dari proses yang sedang dijalani. Kalau yang tadi ya MC itu kan bukan setahun 2 tahun, sudah lebih dari 16 tahun kan itu berjalan. Hanya sekarang mungkin mau ditingkatkan lagi menyangkut berbagai ilmu gitu, karena budaya ini adalah totalitas kehidupan. Di dalamnya berbagai aspek ilmu ada di situ, mulai dari ilmu tentang arsitektur, mulai ilmu tentang pengobatan, lalu perawatan tubuh, lalu termasuk juga seni dan kebudayaan itu sendiri, berbagai aspek gitu, termasuk juga mungkin pakaian adat gitu, seperti itu. Ya ini makanya ini momentum yang kita gerakkan di Solo ini juga kita dorong kemarin untuk kemudian di keraton-keraton yang lain juga mengelihat agar mereka kemudian juga mampu lahir kembali sebagai sumber kawruh untuk masyarakatnya sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya tentang kuliner, tentang minuman, tentang segala macam lah. Kalau menyasari perkembangan budaya gimana Kanjeng? Kan budaya itu dinamis banget gitu. Tiap kali perjalanan waktu pasti akan ada perubahan. Ya itu tadi, karena kalau kita memaknai budaya itu sesungguhnya seharusnya kan itu mengenai totalitas kehidupan kan. Dia akan mengalami proses dinamisasi baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan global kan gitu. Nah, hanya berbagai proses perkembangan kebudayaan itu mestinya tetap harus ada ruhnya. Ruhnya itu jangan sampai lepas, karena kalau lepas kemudian ya kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa kan gitu. Makanya yang kita sepakati dengan pusat-pusat kebudayaan lain di seluruh Indonesia ini
Ya sudah, masing-masing itu dijaga, support dilestarikan sebagai ciri khas kebudayaan bangsa. Nggih. Matur nuwun, Kanjeng. Nggih. Terima Iya. kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Pangeran Dr. Edi Wirabumi SH MH, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.